Kekesalan dan rasa sakit hati Wanti ini rupanya sudah dipendam sejak lama, selama 4 tahun 2 bulan setelah pernikahan mereka. Dendam Yanti semakin membara setelah suaminya menolak ajakan Wanti untuk pergi mudik lebaran. Wanti seringkali mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Halo Sobat Tole, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di bumi kita ini. Cerita kali ini merupakan sebuah kisah yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, yang mana ada seorang perempuan yang merupakan seorang ibu yang dengan tega mencoba membunuh anak tirinya dengan cara meracuni anak tirinya dengan racun tikus. Sampai di mana anak tirinya pun kejang-kejang. Kejadian ini sangat miris sobat, karena kabarnya ini semua berawal karena sang ibu kesal dan sakit hati dengan ayah kandung korban. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Ragam Perkara. Saudara, seorang ibu tiri di Rokan Hilir, Riau tega meracuni anaknya akibat sakit hati dengan sang suami. Korban yang sempat mengalami kejang berhasil selamat usai dibawa ke rumah sakit. Ekonominya tipis. Sing lebaran wingi ya. Kapan mamaku njaluk duit? Enggak eneng. 500 itu kan dia anakku. Kowe ngerti? Kowe minggat kalau omah itu kita keadaan gaduh. Kita sering gaduh sapa sing gawe masalah. Racun apa iku? Aku ngerti ku racun iku nang omah iku. Racun apa mbak Kai? Lho ki gak ngomong. Racun tikus, Pak. Oh, racun tikus. Oh, oke. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah desa bernama Desa Pondok Kresek, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, ada seorang perempuan bernama Wanti yang diketahui berusia 36 tahun. Di usianya tersebut, Wanti ini sudah berkeluarga. Dalam cerita ini tidak diketahui pasti mengenai informasi siapa nama dari suami Wanti. Kita sebut saja Pak Dadang. Mengulas sedikit tentang Pak Dadang. Sebelum menikah dengan Wanti, Pak Dadang ini adalah seorang duda yang mempunyai 1 orang anak. Anak tersebut bernama Bayi Haki. Setelah menjadi duda cukup lama, akhirnya Pak Dadang pun menikah dengan Wanti. Tidak diketahui pasti mengenai informasi yang saya baca, kapan mereka menikah. Dan tiba pada saatnya, Wanti pun sudah resmi menjadi ibu tiri Bayi Haki. Setelah 4 tahun menikah dengan Pak Dadang, Wanti mengaku kalau rumah tangganya tidak bahagia. Wanti mengatakan sering sekali mendapatkan perlakuan KDRT di dalam rumah tangganya. Wanti yang mungkin sudah mulai kesal dengan perlakuan suaminya karena suaminya sering memarahinya dengan alasan tak jelas. Wanti pun melampiaskan kekesalannya itu kepada anak tirinya. Awal mula ceritanya, saat itu Wanti memang menjadi ibu rumah tangga. Ia mengurusi Bayi Haki saat ditinggal kerja oleh suaminya. Wanti yang saat itu terbisik oleh bisikan setan, terlintas di pikiran Wanti untuk meracuni anak tirinya. Wanti pun memberikan kopi kemasan kepada Bayi Haki yang sebelumnya telah dicampuri oleh racun tikus. Setelah beberapa saat setelah Bayi Haki meminum kopi tersebut, Bayi Haki pun tergejang-gejang karena efek dari racun tikus tadi.
Kejadian itu pun diketahui oleh Tante Bayi Haki. Tante Bayi Haki pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya. Ia mengatakan kalau si Bayi Haki kejang-kejang setelah meminum kopi yang diberikan kepada ibu tirinya. Setelah paman mengetahui kejadian tersebut, paman pun langsung membawa Bayi Haki ke rumah sakit Ibunda Bagan Batu untuk dilakukan pertolongan dan pengobatan. Beruntung, Bayi Haki yang diracuni oleh ibu tirinya masih bisa diselamatkan. Namun, atas kejadian tersebut, paman Bayi Haki langsung membuat laporan di Polsek Pujut, berharap kasus ini bisa diselidiki lebih lanjut, kata paman. Berdasarkan hasil interogasi, Wanti mengaku telah mencampurkan racun tikus merek Timek sebanyak 2 bungkus kepada minuman yang diberikan kepada anak tirinya. Wanti melakukan aksi tersebut lantaran kesal dengan suaminya. Kekesalan dan rasa sakit hati Wanti ini rupanya sudah dipendam sejak lama, selama 4 tahun 2 bulan setelah pernikahan mereka. Dendam Yanti semakin membara setelah suaminya menolak ajakan Wanti untuk pergi mudik lebaran. Wanti seringkali mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Rekaman video Bayi Haki yang tengah muntah dan kejang-kejang karena keracunan kini mulai tersebar di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun X bernama Sosmed Keras pada Kamis 9 Mei 2024. Kini, Wanti telah ditetapkan sebagai tersangka dan tahanan. Wanti dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. JO pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. JO pasal 338, JO pasal 53 KUHP pidana. Waduh, banyak kali pasalnya. Kapolsek Pujut mengatakan bahwa kini Yanti terancam hukuman 15 tahun penjara. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?